Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, saya mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yaitu apa? 1. Memakai masker. 2. Rajin mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pecahan bentuk aljabar. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pecahan aljabar itu sendiri. Yang kedua, menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Yang ketiga, operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Dan yang keempat, menyederhanakan pecahan bersusun. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu pecahan bentuk aljabar. Adalah pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Oleh karena variabel merupakan bilangan yang belum diketahui nilainya, sifat-sifat bilangan pecahan juga berlaku pada pecahan bentuk aljabar. Contoh, 5 per P, 4A plus 1 per A min 2, 2PQ per P plus 3Q. Contoh-contoh pecahan bentuk aljabar. 2. Menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Suatu pecahan bentuk aljabar dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya mempunyai faktor persekutuan yang sama. Pecahan dalam bentuk aljabar telah disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan kecuali 1. Kalau faktor persekutuannya 1 berarti sudah paling sederhana. Contoh, E kuadrat plus 7X tambah 12 per E kuadrat plus E kuadrat min 16 sama dengan pembilangnya kita faktorkan, penyebut kita faktorkan. Pembilangnya difaktorkan menjadi X min 3 kali X min 4. Sedangkan penyebutnya ini bentuk selisih bentuk 2 kuadrat. Selisih bentuk 2 kuadrat itu difaktorkan menjadi X plus 4 kali X min 4. Ada faktor yang sama yaitu X min 4 dicoret. Nah, hasil akhirnya tinggal X min 3 per X plus 4. Lanjut. Nomor 3. Operasi hitung pecahan bentuk aljabar. A. Penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Ada 2 kasus dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan bentuk aljabar dengan penyebut suku tunggal, yaitu 1. Jika penyebutnya sama, pembilang pecahan-pecahan tersebut langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh, A per P plus B per P. Nah, penyebutnya kan sama-sama P. Sama dengan tinggal menjumlah pembilangnya. A tambah B per P. Dengan P tidak sama dengan 0. P itu penyebutnya ini tidak boleh 0. Karena kalau 0 berarti tidak terdefinisi. Contoh, X per E kuadrat, 2 per E kuadrat tambah 5 per E kuadrat sama dengan 2 tambah 5 per E kuadrat sama dengan 7 per E kuadrat. Nah, jadi penyebutnya tetap tinggal menjumlah pembilangnya. Kasus yang kedua, jika penyebutnya berbeda, samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Setiap pecahan diubah menjadi pecahan yang senilai dengan penyebutnya merupakan KPK yang sudah ditentukan. Setelah penyebutnya sama, jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Ini rumus gitu ya. A per P tambah B per Q sama dengan A kali Q tambah B kali P per PQ. Artinya yang sebelah kiri kalikan Q, berarti atas juga kali Q. Yang sebelah kanan kali P, pembilangnya juga kali P, berarti BP. Nah, dengan keterangan atau dengan syarat PQ tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, demikian juga yang pengurangan
A per P dikurangi B per Q sama dengan AQ min BP atau dikurangi BP per PQ. Dengan PQ tidak sama dengan 0. Contoh 8 per 3X kali, bukan kali, tambah nih ya. Sebentar, oh ini kok ini kurangi 8 per 3X dikurangi 2 per 4X sama dengan, karena penyebutnya 3X dan 4X, maka kita cari KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Nah, ini. Sehingga yang sebelah kiri kalikan 4 karena ini 3X, berarti 8 kali 4 per 12X dikurangi 2 kali 3X per 2 kali 3 per 12X ya. Sama dengan 32 dikurangi 6. Nah ini kurang lengkap ya. 32 kurangi 6 berarti 26 per 12. Sederhanakan menjadi 13 per 6X. Nah, jawabannya sudah betul. Hanya ini operasinya salah, mestinya dikurangi, ini kali ya, salah ya. Ya tapi anak-anak sudah tahu kalau ini salah. Dan jawaban ini sudah betul, 13 per 6X. Ya, lanjut. B. Perkalian dan pembagian bilangan pecahan bentuk aljabar. 1. Perkalian pecahan bentuk aljabar. Perkalian pada pecahan bentuk aljabar dilakukan dengan melakukan perkalian antara pembilang dengan pembilang serta antara penyebut dengan penyebut. Ini rumusnya A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Ya, contoh 5B per 3A kali 2A kuadrat per BC sama dengan 5B kali 2A kuadrat per 3A kali BC sama dengan angkanya dulu atau koefisiennya dulu, 5 kali 2 10 A kuadrat B. Dan variabelnya tinggal mengurutkan dari urutan abjad. Ya. Penyebutnya menjadi 3 kali ABC atau 3ABC sama dengan 10A per 3C. Nah, ini sekaligus langsung disederhanakan. Nomor 2, pembagian pecahan bentuk aljabar. Pada dasarnya pembagian pecahan bentuk aljabar sama dengan pembagian pecahan biasa. Pembagian pada pecahan bentuk aljabar dilakukan dengan mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan pecahan pembaginya. Kebalikan suatu pecahan diperoleh dari pembilang dan penyebutnya dipertukarkan tempatnya. Ya. Ini rumusnya A per C dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Maksudnya ini A per B mestinya ini, bukan A per C ini ya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali. Nah, C per D nya dibalik menjadi D per C. Nah, sama dengan A kali D per B kali C. Nah, berarti ini mestinya ini B ya, bukan C ya. Contoh soal nih, 5A kuadrat B per C kuadrat dibagi A per B CB. A per BC mestinya ini. Sama dengan 5A kuadrat B per C kuadrat kali. Nah, terus dibalik CB atau BC per A. Nah, sama dengan 5A kuadrat B kali CB per C kuadrat kali A. Sama dengan 5A kuadrat B kuadrat C per AC kuadrat. Sama dengan, nah kita sederhanakan, A-nya dicorek, C-nya dicorek 1. Ya, sehingga yang pembilangnya tinggal 5AB kuadrat, penyebutnya tinggal C. Ya. Lanjut, pemangkatan pecahan bentuk aljabar. Jika A per B pecahan bentuk aljabar, pemangkatan N dari A per B diartikan A per B pangkat N sama dengan A per B kali A per B sebanyak N. Nah, sebanyak N. Sebanyak pangkatnya gitu ya. Sama dengan ini A pangkat N per B pangkat N. Contoh A per B, AB per C pangkat 3 itu sama dengan AB per C kali AB per C kali AB per C sama dengan A pangkat 3 B pangkat 3 per C pangkat 3. Gitu. Ya, mudah-mudahan anak bisa memahaminya. Lanjut. Yang keempat, menyederhanakan pecahan bersusun. Apa pecahan bersusun itu? Adalah pecahan yang pembilang atau penyebut atau bahkan keduanya memuat pecahan. Jadi pecahan yang memuat pecahan lagi disebut pecahan bersusun.
pecahan bersusun dapat disederhanakan dengan mengubah pecahan menjadi pembagian pembilang oleh penyebut. Saya ulangi, pecahan bersusun dapat disederhanakan dengan mengubah pecahan menjadi pembagian pembilang oleh penyebut. Contoh ya, kalimat ini susah dipahami, contoh saja. 1 per A plus 1 per B per 1 per C dikurangi 1 per D sama dengan, nah ini yang pembilangnya dulu sama penyebutnya, menjadi AB, berarti B per A per AB, yang bawah menjadi D per C per CD. Gunakan pembagian dua pecahan sama dengan B plus A per AB dibagi D min C per CD, terus diubah menjadi perkalian sama dengan B plus A per AB kali CD per D min C sama dengan B plus A kali CD per AB kali D min C. Nah, ini. Tuh, jadi maksud dari ini, pecahan bersusun dapat disederhanakan dengan mengubah pecahan menjadi pembagian pembilang oleh penyebut. Ya, jadi diubah menjadi pembagian maksudnya nih. Tadi kan bentuknya per, diubah menjadi pembagian pembilang oleh penyebut, pembilang dibagi penyebut, maksudnya begitu. Ya. Contoh soal ini. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. A, 3A kuadrat min 12 per A plus 2. B, 2E kuadrat min 5X min 3 per X kuadrat min 9. Jawab yang A, 3A kuadrat min 12 per A plus 2. Ya, ingat pemfaktoran ada 5 cara. Ini cara yang pertama, yang atas ya. Yang pembilang cara yang pertama. Karena suku terdiri dari dua suku yang ada faktor yang sama. Faktor yang sama yaitu 3 dikeluarkan dari kurung 3, dalam kurung isinya A kuadrat min 4. Terus penyebutnya tetap A plus 2 sama dengan, nah, A kuadrat min 4 ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat atau selisih 2 bentuk kuadrat. Selisih dari bentuk kuadrat, yaitu A kuadrat ini 2 kuadrat gitu. Sehingga menjadi 3 kali A plus 2 kali A min 2 per A plus 2. A plus 2 nya sama, dicorek, sehingga tinggal 3A min 2. Paham ya? Nah, jadi pemfaktoran yang 5 itu, 5 cara itu anak-anak harus paham supaya dalam memfaktorkan bentuk aljabar bisa menggunakan cara yang tepat. B, 2x kuadrat min 5x min 3 per x kuadrat min 9. Nah, ini pemfaktoran yang kelima. Ini karena koefisien x-nya tidak sama dengan 1. Ya, kita faktorkan menjadi 2x plus 1 kali x min 3. Ini langsung ya. Jadi prosesnya tidak langsung seperti ini, mestinya agak panjang, tapi ini yang ditampilkan langsung jawabannya. Yang ditulis langsung jawabannya. Yang bawah ini selisih 2 bentuk kuadrat. Ya, ini 3 kuadrat. Ini x plus 3 kali x min 3. Yang atas 2x plus 1 kali x min 3. Ada 2 faktor yang sama dicorek sehingga tinggal 2x plus 1 per x plus 3. Ya, bagaimana kalau soal cerita? Misalnya, suatu persegi panjang mempunyai lebar 3x kuadrat min 12 cm dan luasnya 3x kuadrat plus 10x plus 8 cm per segi. Pertanyaan, nyatakan panjang persegi panjang tersebut dalam bentuk pecahan paling sederhana. Nyatakan panjangnya. Ingat, rumus luas adalah panjang kali lebar. Nah, karena kita mau mencari panjang, maka jawab panjang sama dengan luas per lebar. Luasnya 3x kuadrat plus 10x plus 8, lebarnya 3x kuadrat min 12. Yang atas kita faktorkan, bentuk yang kelima, karena koefisien x kuadratnya 3 ya. Hasilnya 3x plus 4 kali x plus 2 per penyebutnya 3 kali x kuadrat min 4. Sama dengan pembilangnya tetap dulu 3x plus 4 kali x plus 2. Nah, penyebutnya kita faktorkan menjadi 3. Ini selisih bentuk 2 kuadrat. Ya. 3 kali x plus 2 kali x min 2. Ada yang sama faktornya ini x plus 2 x plus 2. Sehingga hasilnya 3x plus 4 per x kali x min 2. Ya, begitu.
dipahami dulu. Kalau terpaksanya belum paham, nanti anak-anak bisa tanya lewat WA, gitu ya. Ya, demikian pembelajaran pada hari ini. Sebagai tugas untuk mau mengetahui kepahaman kalian, nanti kalian kerjakan soal UKT 4, uji kompetensi 4, bagian yang A, halaman 94. Kerjakan di buku interaktif saja dengan cara menyilang jawabannya. Selanjutnya, mari pelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.